Selamat datang di Tan Hari Channel, channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Tianqi dan Penatua Tong saling memandang dan menyadari bahwa mereka masih meremehkan Chen Ping, jadi mereka berbalik dan ingin melarikan diri. Tepat saat Tianqi berbalik untuk melarikan diri, dia melihat Chen Ping muncul di depannya. Chen Ping menjepit tenggorokannya dengan dua jari. Kekuatannya tidak kuat, tetapi membuatnya tidak bisa bergerak. Kenapa? Kamu tidak belajar dari kesalahanmu setelah aku menghajarmu beberapa hari yang lalu. Kau berani menyentuhku. Suara Tianqi bergetar, tetapi dia masih bertahan. Aku adalah kebanggaan Paviliun Tianyuan, jika kau menyakitiku. Bagaimana jika aku menyakitimu? Chen Ping mengerahkan sedikit tenaga dengan ujung jarinya, dan wajah Tianqi tiba-tiba memerah, dan bola matanya hampir keluar. Kembalilah dan beritahu Master Pavilionmu bahwa jika kamu berani memiliki ide tentang King Yun lagi, aku akan menghancurkan Paviliun Tianyuannya. Chen Ping, Tetua Tong berteriak dengan takut-takut, jika kau berani menyakiti Tianqi, Paviliun Tianyuan pasti akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memastikan kau tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Chen Ping menoleh ke arah Tetua Tong, tatapannya sedingin pisau, siapa yang selama ini kutakuti. Kembalilah dan beritahu Master Pavilionmu, datang dan coba jika kau punya nyali. Setelah berkata demikian, dia melemparkan Tianqi ke arah Tetua Tong dengan santai. Tetua Tong buru-buru menangkapnya, tetapi terpaksa mundur lebih dari 10 langkah karena kekuatan benturan yang besar. Semua orang di sekolah Mohis sudah tercengang. Wajah Mo Qingchen menjadi pucat dan biru. Dia tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Chen Ping ini bahkan tidak takut pada Tetua Tong dan Tianqi. Pada saat ini, tiba-tiba, lebih dari selusin aura menakutkan muncul di langit di atas keluarga Mo dari jauh. Ketika belasan aura itu mendekat, semua orang melihat selusin pria berpakaian hitam tergantung di kehampaan. Seseorang dari Istana Sura, melihat orang itu datang, semua orang di sekolah Mohis terkejut. Anda tahu, di surga kedua, Paviliun Tianyuan dan Istana Sura termasuk kekuatan yang paling kuat. Sekarang dua kekuatan besar telah datang ke keluarga Mo, yang membuat semua orang di keluarga Mo ketakutan. Mereka tidak tahu mengapa orang-orang dari Istana Sura tiba-tiba datang berkunjung. Pemimpin Istana Sura adalah tetua ketiga, menatap orang-orang di bawah. Ketika Penatua Tong dari Paviliun Tianyuan melihat orang-orang dari Istana Sura datang, dia langsung gembira. Karena dia tahu bahwa Chen Ping membunuh Sang Kun dari Istana Sura. Orang-orang dari Istana Sura tiba-tiba datang pada saat ini, mereka pasti ingin membalas dendam pada Chen Ping. Karena mereka gagal membunuh Chen Ping, mereka akan mencari cara untuk membiarkan Istana Sura mengambil tindakan, yaitu membunuh dengan pisau pinjaman. Bahkan jika benar-benar ada kekuatan teroris setelah Chen Ping pergi, mereka tidak akan dapat menemukan Paviliun Tianyuan mereka saat itu. Jadi, Anda adalah tetua ketiga Istana Sura. Senang bertemu dengan Anda. Penatua Tong melangkah maju dan menyapa dengan senyuman di wajahnya. Namun tetua ketiga bahkan tidak melihat ke arah Tetua Tong, melainkan menatap Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping menjadi waspada. Dia tahu bahwa orang-orang dari Istana Sura kemungkinan besar ada di sini untuk membunuhnya. Lagi pula, dia baru saja membunuh Sang Kun dari Istana Sura. Mo Qingyun juga tampak gugup saat melihat orang-orang dari Istana Sura datang. Putriku, apa yang terjadi? Mengapa orang-orang dari Istana Sura tiba-tiba datang? Mo Wuji bertanya. Ayah, Chen Ping membunuh Sang Kun dari Istana Sura, kata Mo Qingyun. Apa? Mo Wuji merasakan matanya menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Dua kekuatan utama di surga kedua telah tersinggung oleh Chen Ping. Tidak peduli seberapa hebatnya Chen Ping, dia tidak akan mampu menghadapi dua kekuatan besar Istana Sura dan Paviliun Tianyuan sendirian. Mo Qingchen, yang berdiri di samping, tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Kali ini Chen Ping tidak bisa melarikan diri. Selama Chen Ping meninggal,
posisi kepala keluarga Mo akan menjadi miliknya, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan Tetua Tong dan yang lainnya untuk membantunya. Tetua Tong sedikit marah saat melihat tetua ketiga Istana Sura mengabaikannya, tetapi saat ini, dia hanya bisa menahannya. Penatua ketiga, apakah kau di sini untuk membalas dendam pada Chen Ping? Orang ini telah membunuh tuan mudamu, Sang Kun. Penatua Tong terprovokasi. Namun, tetua ketiga masih tidak berbicara. Dia kemudian perlahan turun dan berjalan menuju Chen Ping selangkah demi selangkah. Tetua Tong tertawa saat melihat ini. Tianqi juga sedikit mengangkat bibirnya, menunggu untuk melihat bagaimana orang-orang dari Istana Sura akan membunuh Chen Ping. Namun, ketika tetua ketiga datang ke sisi Chen Ping, dia malah membungkuk dalam-dalam, lalu berkata dengan sangat sopan, "Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf. Tuan muda kita Sang Kun telah menyinggung Tuan Chen, dan dia pantas mati. Tetapi dia juga dihasut oleh seseorang, dan saya harap Tuan Chen tidak akan menyalahkan kami di Istana Sura. Wanita tertua kami secara khusus memerintahkan saya untuk meminta maaf kepada Tuan Chen." Sikap tetua ketiga sangat tulus, yang sedikit mengejutkan Chen Ping. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua tercengang. Tetua Tong, khususnya, menatap tetua ketiga dengan tak percaya, lalu bertanya dengan keras, "Tetua ketiga, apakah kamu dari Istana Sura begitu pengecut? Tuan mudamu sendiri terbunuh, dan kamu masih meminta maaf. Diamlah, kalau bukan kau yang menghasut dan ingin membunuh seseorang dengan pisau pinjaman, bagaimana mungkin tuan muda kita bisa mati?" Begitu kata-kata itu terucap, sesepuh ketiga langsung bertindak. Tiba-tiba, seberkas darah muncul di depan Tetua Tong. Wajah Tetua Tong berubah drastis, mengatupkan kedua tangannya dan perisai pelindung langsung muncul di depannya. Wah! Dengan suara keras, Tetua Tong terlempar dan begitu mendarat di tanah, tetua ketiga melompat dan cahaya berdarah lainnya datang ke arahnya. Kali ini cahaya darah itu bahkan lebih cepat dan langsung menembus tubuh Tetua Tong. Penatua Tong hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Beraninya kau menyentuh siapapun dari paviliun Tianyuan. Melihat kejadian itu, Tianqi pun bergegas menghampiri dan hendak menyelamatkan Tetua Tong. Namun Tetua Tong hanya berdiri terpaku di tempat, matanya penuh ketakutan. Keterampilan formasinya luar biasa, tetapi kekuatan aslinya tidak sebaik tetua ketiga Istana Sura, jadi dia berada dalam situasi yang memalukan. "Tianqi, panggil Master Pavilion." Tetua Tong tidak bergerak, tetapi mengucapkan beberapa patah kata sambil menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa jika tidak ada seorang pun yang datang menyelamatkannya saat ini, dia dan Tianqi pasti akan mati. Tianqi mengangguk, mengambil liontin giok dari pinggang Penatua Tong, dan menghancurkannya. Dalam sekejap, suatu kekuatan misterius menyelimuti Tetua Tong dan Tianqi. Sebuah bayangan perlahan muncul di depan mereka berdua. "Guru, selamatkan hamba!" Tetua Tong berteriak tergesa-gesa saat melihat kejadian ini. Tuan Paviliun Tianyuan telah tiba, tetapi dia hanyalah bayangan. Melihat ini, ekspresi tetua ketiga Istana Sura sedikit berubah. Dia tidak memiliki keberanian untuk membunuh para tetua Paviliun Tianyuan di depan Master Paviliun. "Bisakah para tetua Paviliun Tianyuanku dibantai sesuka hati olehmu, Istana Sura?" Kepala Paviliun Tianyuan berkata dengan suara dingin. "Tuan Tian, Anda pasti tahu apa yang telah dilakukan orang-orang Anda, bukan?" Kata tetua ketiga. Pimpinan Paviliun Tianyuan perlahan menoleh dan menatap ke arah Tetua Tong, yang membuat Tetua Tong menjadi pucat. "Orang-orangmu menghasut Tuan Muda Sang Kun untuk berurusan dengan Tuan Chen, dan mengatakan kepadanya bahwa Tuan Chen memiliki harta peninggalan, yang menyebabkan Tuan Muda Sang Kun terbunuh. Apakah menurutmu kami, Istana Sura, harus meminta penjelasan darimu?" Tetua ketiga bertanya. Pemimpin Paviliun Tianyuan tentu tahu tentang ini, karena itu adalah idenya. Namun, dia tentu tidak bisa mengakuinya. Saat ini, Tuan Muda Istana Sura Anda dibunuh oleh Chen Ping,
jadi mengapa repot-repot mencari balas dendam pada Chen Ping? Mengapa mencari kami di paviliun Tianyuan? Apakah kamu menggertak kami karena tidak ada seorang pun di paviliun Tianyuan? Kepala paviliun Tianyuan berkata dengan dingin. Bukan aku yang memulainya. Tuanmu Sangkunlah yang terlalu bodoh. Dia menjadi serakah dengan sendirinya. Apa hubungannya denganku? Aku sudah memberitahu banyak orang tentang harta peninggalan di tubuh Chen Ping, jadi mengapa yang lainnya tidak mati? Melihat bahwa dia mendapat dukungan dari Master Pavilionnya, Penatua Tong juga menjadi lebih tegas. Kau, tetua ketiga tidak tahu harus berkata apa setelah dikonfrontasi. Aku tidak akan mengganggumu tentang masalahmu dari Istana Sura yang melukai tetuaku. Bawa orang-orangmu dan segera keluar dari sini. Ketika kepala istanamu keluar dari pengasingan, aku akan secara pribadi mengunjunginya dan meminta penjelasan. Pemimpin paviliun Tianyuan melambaikan tangannya dan berkata, tetua ketiga tampak muram, tetapi dia tidak berani mengambil tindakan lebih lanjut. Lagi pula, dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya di depan Master Paviliun Tianyuan. Sekalipun lawannya hanyalah hantu, tetua ketiga tidak ingin menyebabkan perang antara Istana Sura dan Paviliun Tianyuan. Karena kamu yang menyebarkan berita tentangku kemana-mana, aku tidak bisa menahanmu di sini. Chen Ping melangkah maju perlahan-lahan. Kepala paviliun Tianyuan memandang Chen Ping dan tersenyum tipis. Dia memang muda dan menjanjikan. Kudengar dia bahkan bisa bertarung melawan lawan yang pangkatnya lebih tinggi. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan paviliun Tianyuan kami. Aku bisa menjadikanmu seorang Tianjiao, dan kemudian kamu akan memiliki sumber daya yang tak terbatas. Pemimpin paviliun Tianyuan sebenarnya berencana merekrut Chen Ping. Kamu tidak pantas mendapatkannya, Chen Ping berkata dengan tenang. Apa katamu? Kepala paviliun Tianyuan sangat marah, dan auranya mulai meningkat. Yang lain juga terkejut. Tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa Chen Ping berani berbicara kepada Master Paviliun Tianyuan dengan cara seperti ini. Sudah kubilang kau tak pantas menerimanya, apa kau tuli? Kata Chen Ping. Chen Ping, beraninya kau berbicara kepada Master Paviliun kami seperti ini. Tong yang lebih tua meraungel. Orang ini bahkan tidak bisa bergerak, tapi dia tetap saja sombong. Ketenangan. Chen Ping mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Seberkas cahaya keemasan meledak dan langsung menembus tubuh tetua Tong. Pada saat yang sama, kepala tetua Tong terlempar tinggi ke udara, lalu berguling ke tanah dan berguling jauh. Ledakan. Dalam sekejap, aura mengerikan mengunci Chen Ping. Yang lainnya sangat gugup dan mundur, takut kalau mereka akan terkena dampaknya. Melihat Chen Ping berani membunuh tetua Tong dari paviliun Tianyuan di depan Master Paviliun Tianyuan, tetua ketiga dari Aula Sura tidak dapat menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol. Hebat. Luar biasa. Belasan pria berpakaian hitam dari Istana Sura pun ikut berteriak serempak. Pada saat ini, wajah ketua paviliun Tianyuan terlihat sangat jelek. Ini merupakan tamparan di wajahnya di depan umum. Idaka. Bayangan Master Paviliun Tianyuan tiba-tiba muncul, jubah hitamnya berkibar, menciptakan badai kekuatan spiritual yang nyata. Lempengan batu biru dalam radius 10 kaki retak inci demi inci, dan para pengikut Mohis terhempas oleh gelombang udara, menghantam dinding dan menyemburkan darah. Kau sombong sekali, anak muda. Hantu Master Paviliun menebas kekosongan dengan satu jari, dan kerucut es biru tua melesat keluar seperti ular berbisa, bersiul tajam dan menuju langsung ke alis Chen Ping. Kemanapun kerucut es itu lewat, udara membeku menjadi es dan tanah retak menjadi parit sepanjang 3 kaki. Chen Ping, hati-hati, seru Mo Qingyun. Mo Wuji juga khawatir tentang Chen Ping. Meskipun pemimpin paviliun Tianyuan hanyalah bayangan, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Mo Qingchen menyeringai. Dia menertawakan Chen Ping karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan berani menyinggung bahkan pemimpin paviliun Tianyuan. Bukankah ini sama saja mencari kematian? Namun,
Chen Ping tetap tidak bergerak dalam menghadapi serangan dari penguasa paviliun Tianyuan. Tepat ketika es itu berjarak 3 inci dari dahinya. Dentang, suara pedang bergema di langit. Chen Ping menjentikkan jarinya, dan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di ujung jarinya, berubah menjadi bilah pedang raksasa sepanjang 3 meter yang menebas udara. Kemanapun bilah emas itu lewat, kekosongan itu terpelintir dan membelah kerucut es Master Pavilion menjadi 2. Dahsyat, gelombang kejut akibat tabrakan kedua kekuatan itu menyapu seluruh tempat. Kubah aula pertemuan Mohis meledak, dan potongan-potongan puing yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke bawah bagai hujan badai. Semua orang berlarian panik, dan mereka yang kultivasinya lebih lemah langsung pingsan. Ketika asap dan debu menghilang, semua orang terkejut menemukan sesuatu. Chen Ping berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, bahkan ujung bajunya pun tidak kusut. Dan bilah emas besar itu benar-benar memotong kerucut es milik Master Pavilion menjadi titik-titik cahaya di seluruh langit. Hanya itu yang bisa kau lakukan. Chen Ping mencibir. Bayangan Master Pavilion Tianyuan menunjukkan ekspresi terkejut untuk pertama kalinya, kamu. Sebelum dia selesai berbicara, Chen Ping tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih. Retakan. Cahaya keemasan menembus dada hantu itu seperti makhluk hidup dan langsung berubah menjadi 9 rantai yang melilit anggota tubuhnya. Hantu Master Pavilion berjuang mati-matian, tetapi melihat api menyembur keluar dari telapak tangan Chen Ping. Untuk menghadapi hantu semacam ini, api adalah senjata terbaik. Menghancurkan, sebuah kata yang meremehkan. Ledakan, bayangan Master Pavilion Tianyuan yang bermartabat benar-benar hancur menjadi hujan cahaya di seluruh langit. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Bayangan belaka berani mengancamku. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Chen Ping mendengus dingin. Celepuk, Tianqi ingin melarikan diri, tetapi kakinya lemas dan dia jatuh ke tanah, dengan bercak basah yang besar di selangkangannya. Si jenius Pavilion Tianyuan ini sangat ketakutan hingga dia tidak bisa mengendalikan diri. Melihat ekspresi Tianqi, Mo Qingyun tertawa, dan tertawa bahagia. Siapa yang membuat orang ini bersikap sombong sepanjang waktu? Sekarang dia sudah bertingkah baik. Kau ingin lari? Kaki Chen Ping menghancurkan batu biru itu, dan setiap langkahnya terasa seperti menginjak jantung Tianqi. Air mata Tianqi mengalir di wajahnya saat dia merangkak kembali. Senior Chen. Senior Chen, tolong ampuni nyawaku. Aku hanya mengikuti perintah. Itu bukan urusanku, dan aku tidak akan mengganggu Mo Qingyun lagi. Tianqi memohon belas kasihan dengan putus asa, hanya ingin mempertahankan hidupnya. Keajaiban Pavilion Tianyuan. Chen Ping menginjak dadanya, tidak lebih dari itu. Cahaya keemasan menyebar dari telapak kakinya, dan Tianqi mengeluarkan suara, berderak, aneh dari tenggorokannya, dan dalam sekejap mata ia berubah menjadi mayat hangus. Ledakan, ledakan, tiba-tiba, 2 suara keras terdengar dari kejauhan. Kedua prajurit itu kembali, dan lebih dari 10 Master Pavilion Tianyuan dibantai. Kedua prajurit itu kembali dan langsung berubah menjadi kabut hitam dan memasuki tubuh Chen Ping. Melihat pemandangan ini, ketiga tetua istana Sura terkejut. Kedua prajurit ini juga merupakan relik. Mereka memang harta karun bagi semua orang. Namun, mengetahui bahwa itu adalah harta karun, tetua ketiga istana Sura tidak lagi berani menunjukkan keserakahan di matanya. Tuan Chen, sekarang setelah semuanya dijelaskan dengan jelas, saya akan pergi. Saya harus kembali dan melapor kepada Nona Muda. Tetua ketiga mengepalkan tangannya ke arah Chen Ping dan berkata, sampaikan permohonan maafku pada Istana Sura. Chen Ping membungkuk. Karena Istana Sura begitu bijaksana, Chen Ping juga merasa bahwa dia sudah bertindak terlalu jauh dalam membunuh Sang Kun. Tentu saja, jika Anda punya waktu, silakan undang Tuan Chen untuk mengunjungi Istana Sura saya. Kata tetua ketiga. Oke, Chen Ping mengangguk. Dia harus pergi ke Istana Sura.
Bagaimanapun, dia telah membunuh tuan muda orang lain, dan Istana Sura tidak hanya tidak membalas dendam, tetapi juga meminta maaf kepadanya. Chen Ping merasa bahwa pergi ke sana secara langsung dan menjelaskan berbagai hal akan menjadi tanda penghormatan kepada Istana Sura. Lagi pula, lebih banyak teman lebih baik daripada lebih banyak musuh. Tetua ketiga membawa pergi anak buahnya. Hanya kaum Mohis yang tersisa berdiri di reruntuhan. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Mo Qingchen. Tuan, saya telah disihir oleh Mo Qingchen dan melakukan kesalahan. Saya mengikutinya untuk memaksa Tuan turun tahta. Saya mohon Tuan menghukum saya. Ya, kami telah tersihir dan kami mohon kepada kepala keluarga untuk menghukum kami. Semua pemimpin keluarga Mo tiba-tiba berlutut di depan Mo Wuji. Mereka tahu bahwa jika mereka memilih bergabung dengan tim Mo Qingchen saat ini, mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Wajah Mo Qingchen tampak jelek seolah-olah dia habis makan kotoran, dan dia berlutut dengan tubuh gemetar. Paman, Mo Qingchen bersujud dengan marah, dahinya berdarah dan berdarah. Tetua Tong dari Paviliun Tianyuan yang memaksaku melakukan ini. Mo Wuji menatap Mo Qingchen yang berlutut di tanah. Wajahnya sedingin besi, dan dia sama sekali tidak memiliki kasih sayang keluarga. Anak pemberontak, aku yang membesarkanmu dan kau memanfaatkan kemalanganku. Sialan, pedang itu menyala dan kepala itu jatuh ke tanah. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Mo Wuji berbalik dan membungkuk dalam-dalam kepada Chen Ping. Semua orang di keluarga Mo berterima kasih atas kebaikan Anda, Tuan. Chen Ping bergegas maju untuk membantu Mo Wuji berdiri dan berkata, Tuan Mo, tidak perlu bersikap sopan. Karena King Yun sudah menjadi wanitaku, kita adalah keluarga. Aku harus membantumu. Ya, kita adalah keluarga. Mo Wuji mengangguk senang. Kemudian dia menatap keluarga Mo dan berkata dengan lantang, mulai hari ini, semua orang akan melihat Chen Ping seolah-olah mereka melihat kepala keluarga. Jika ada yang berani tidak menghormati Tuan Chen, dia akan dihukum sesuai dengan aturan keluarga. Bertemu Tuan Chen, semua pengikut Mohis berlutut dengan satu kaki secara serempak dan menatap Chen Ping yang berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, mata mereka penuh dengan kekaguman.